Tema ya? Ya, yang tema kita duduk. Kan basic udah di tangan masing-masing. Ya, enaknya langsung doa apa? Ah, ya, ceramah dulu ya. Pok numpang naruh ini, Pok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru salam air bening keluar. Dua kali salam kopi keluar. Bingung minumnya Yuan. Mudah-mudahan yang jawab salam Allah berikan kemudahan dalam urusannya. Allah berikan kelancaran dalam usahanya. Allah lunasin hutang piutangnya. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minin wa abhamana min ulumil ulama'i rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi amin ya rabbal wa akrimna bi nuril fahmi. Angkat tangannya. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi. Basic mah taruh aja dulu. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi. Wasahhil lana abwaaba rahmatika wansur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Ini romanya ini saya mau masukin YouTube ini, cuma nyaruh ini baju saya. Ya, kemarin saya di Serang kemarin. Ceramah di Serang. Ya di Serang, Banten sono. Tuh panggungnya gede, bangkunya gede. Yang naik kecil orangnya. Bos ini kalau tempiasan kemarin aja. Gak apa-apa, orang kagak ada yang datang lagi. Ya kemarin aja. Takut tempiasan. Hadirin wal hadirat muslimin dan muslimat yang berbahagia, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Majlis Taklim An-Nur, yakni Bapak Ustadz Mulyadi, yang kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat. Sebab kemarin beliau ziarah terus sakit, terus ibu-ibu pengen maulidan langsung sehat. 2 hari bikin beginian. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau pahalanya banyakan. Pertama di rumah beliau, yang kedua kayaknya dari dia. Ya, kelar karpet dia. Masya Allah, semuanya dia. Ya, kita mah cuma di emperan doang pahalanya. Tapi mudah-mudahan hajat beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya musola ini mudah-mudahan syiar makin bertambah, dan kita sebagai umat Islam mudah-mudahan senantiasa Allah jaga iman dan Islam kita. Guru kita bersama Al-Mukarramah Al-Ustazah Widiarti, kakanda kami, orang tua kami Ustazah Hajah Nasroh, sakit tuh ya. Ya, mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat. Ustazah Ici, Ustazah Yana, dan Ustazah Royana. Yana Royana.
enak ngomongnya. Ya. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita bersama, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ahmad Niam, Bapak Ketua RT 05 Bapak Sugianto, juga Ketua RT 03 Bapak Anton. Di sini RT berapa ini? RT 7 apa RT 6? Sini 6, sini 7. Gimana yang benar? Hah? Oh gitu? Ya. Datang RT ya? Kagak? Oh, lu datang. 5 datang. 3 datang jawab lagi. Ya, mudah-mudahan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Majlis Taklim Al-Abrar Bapak Darmaji, seluruh dan segenapnya hadirin wal hadirat muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan duduk kita di sini senantiasa Allah berikan kucuran rahmat, taufik, hidayah, inayah, maunah, maghfirah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Malam ini judulnya apa nih? Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, Majlis Zikir Silaturahim An-Nur, meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul. Udah selesai. Mau ngapain lagi? Judulnya udah ada ya. Hadirin yang berbahagia, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kumpul-kumpul kita di sini bukan kumpul yang baru. Namanya tradisi kegiatan Maulid atau perayaan hari kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang suku Tamu bilang birthday of Prophet Muhammad. Wah, makan jengkol birthday of Prophet. Ya, hari kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Mas amat. Ya, itu para sejarawan mengatakan sepakat bahwa permulaan perayaan hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimulai pada permulaan abad ke-6 Hijriah. Abad ke-6 kok. Sekarang aja udah 1447. Berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ditambah 47, berarti udah 10 abad Maulid. Tuaan siapa? Kita apa Maulid? Tuaan Maulid ya. Kita belum lahir Maulid udah ada ya. Luar biasa. Sejarawan mengatakan orang yang pertama kali melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang Raja Irbil di Merak, di Irak, Merak Masono, di Irak, ya, yang bernama Al-Muzaffar Abu Sa'id Kaukabri bin Zainuddin Ali Buktikin. Dengerin aja, kagak kenal kita mah. Pokoknya begitu sejarah mengatakan. Nah, bahwa para ulama mengatakan baik itu dari ahli sufi, baik itu dari fuqaha ahli fikih maupun ahli hadis mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bid'ah hasanah atau bid'ah hasanah. Tahu gak? Mau dengerin aja gue. Ya. Bid'ah hasanah, orang yang melaksanakannya dapat pahala dari Allah Subhanahu. Berarti ibu datang kemari dikasih pahala, alhamdulillah. Yang bikin panggung dikasih pahala, alhamdulillah. Yang bikin kue dikasih pahala, alhamdulillah. Yang gelar karpet dikasih pahala, alhamdulillah. Cuman masalah yang banyakan pasti tuan rumah pahalanya banyakan. Ya, tadi udah kita sebut yang masang ini tuan rumah. Ya, yang nyalain lampu tuan rumah, yang nyopotin lampu tuan rumah. Luar biasa.
Jadi intinya kita di sini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, satu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar rumah, kok. Keluar rumah kayak kita nih. Dari rumah hujan-hujanan kemarin. Ya, alhamdulillah. Saya tahu kenapa kok pakainya hitam-hitam. Supaya apa? Biar kena air kagak tembus. Coba pakaiannya sama kayak begini nih. Nah, kan kita saingan jadinya. Ya. Nah, hadirin yang berbahagia, suatu ketika Rasulullah SAW keluar rumah menuju perkumpulan para sahabat. Ketemu sahabat, kata Rasul, ma ajlasakum. Sahabat, lebih ya Rasul. Ma ajlasakum, duduk-duduk sini ngapain? Buat apa duduk-duduk di sini? Kita di sini kalau ditanya, Wah Haji, duduk di sini malam ini ngapain? Kita ngapain di sini? Hah? Maulid. Ya. Sahabat bilang, ya Rasul, jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lidinih wa manna alaina bih. Ya Rasul, kami duduk-duduk di sini dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kami duduk di sini memuji Allah. Kami duduk di sini berdoa kepada Allah. Dalam rangka apa? Dua kenikmatan yang Allah berikan. Pertama, ala mahadana lidini, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kami berupa agama kita kan Islam semua nih, alhamdulillah. Kita udah dapat atuh nih, ya, Islam. Wa manna alaina bik, dan Allah melahirkan dan mengutus engkau Muhammad sebagai nabi dan rasul kami. Yang kedua, karena dilahirkan dan diutusnya Rasulullah SAW ke alam dunia. Jadi sahabat duduk-duduk, zikir, tasbih, tahmid, tahlil, memuji Allah, mensucikan Allah, berdoa dalam rangka syukur kepada Allah atas dua nikmat. Pertama, nikmat Islam. Yang kedua, nikmat dilahirkan dan diutusnya Nabi besar Muhammad. Sahabat tuh, sahabat ya. Nah, Rasul nanya, Allahumma adnasakum illa dah. Demi Allah sahabat, kalian duduk-duduk di sini emang karena dua hal tadi, syukur karena nikmat Islam, syukur karena diutusnya aku. Qalu na'am, iya ya Rasul, demi Allah kami duduk di sini karena kami bersyukur atas dua nikmat tadi. Alhamdulillah. Kita dapat dua-duanya nih ya. Pertama, kita emang di Islam turunan kita mah ya. Jadi Islam kita itu dari atas turun. Namanya Islam turunan, Bo. Kalau dari bawah ke atas Islam tanjakan namanya. Islam turunan, Islam tanjakan. Itu berarti dari atas ke bawah kita nyungsep kita. Nah, dua hal tadi. Apa kata Rasulullah? Kata beliau Rasul, lam astahlibkum tuhmatan lakum. Begini sahabat, saya ngambil sumpah kalian ya demi Allah tadi. Udah jadi motor, jangan liatin. Sini banyak iklannya enak. Ya. Pernah kok saya itu ceramah kalau nggak salah di Citayam. Ini panggung bagus banget. Di belakang rel kereta. 5 menit sekali iklan kereta. Saya bilang, Masya Allah, aja suara kereta lah kalah suara kita. 5 menit sekali. La ilaha illallah. Asal kita baru mau nyampein lewat. La ilaha illallah. Nah, jangan lupa materi jelas gitu mah.
ngomong apa tadi? Nah, hadirin yang berbahagia, saya meminta kalian sumpah, bukan berarti saya ini curiga terhadap kalian, bukan. Walakin akan tetapi akhbarani Jibril datang nyampain ke saya, ya Muhammad, innallaha yubahi bikumul malaika. Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan perkumpulan para sahabat itu di hadapan para malaikat. Alhamdulillah. Malaikat kan kumpul-kumpul bukan karena dianjurin, diperintah, enggak, inisiatif sendiri. Nah, ini kita bikin maulid atas inisiatif, bukan? Inisiatif sendiri. Alhamdulillah. Di sini tadi kita yasinan, ya, habis yasinan rawian, ya kan? Mantap banget tadi, ya kan? Rawiannya luar biasa, pakai hadroh lagi, ya. Ciputat Ciledug, Depok sampai. Hadrohnya luar biasa. Saya dengerin aja, mantap hadroh di sini. Pasti tangannya kapalan tuh. Tapi hati-hati tuh yang lakinya. Gampar cuma. Hadirin yang berbahagia. Nah, rupanya sahabat ini inisiatif sendiri, bukan karena perintah, kok. Bukan. Terus Rasul nanya itu, tujuan kalian duduk-duduk di sini dalam rangka zikir, tasbih, tahmid, dalam rangka berdoa kepada Allah, syukur atas dua nikmat tadi. Ternyata di situ amalan perkumpulan yang model begini Allah banggakan di hadapan para malaikat. Alhamdulillah. Kira-kira kumpul kita malam ini dibanggain Allah, senang apa tidak? Senang, wajib senang. Kenapa wajib senang? Ya. Kenapa wajib senang? Kalau Allah sudah senang, sudah ridho sama kita, itulah tujuan kita, harapan kita. Alhamdulillah. Emang hidup kita ini tujuannya apa? Cuman atuh kan, mendapatkan ridho Allah. Alhamdulillah. Kalau Allah sudah ridho, dunia nggak ada apa-apanya. Betul atau tidak? Oh, jadi kumpul di sini wajib senang. Ya, apalagi besek di tangan masing-masing. Kalau pulang duluan, kebangetan namanya. Iya. Kemarin tuh saya naik kan jam 10:30 ya. 11 tuh di sono diserang. Iya, ceramah saya diserang sono. Masya Allah, ribuan orangnya, ribuan orangnya, ibu-ibunya banyak banget, ibu-ibunya. Ada yang mau pulang duluan, saya bilang, "Pok, bareng kok pulang ya." Dia mau pulang baik, saya doain aja lakinya kawin lagi tuh, Pok. Oh, di sini yang pulang, gue doain. Bukan ngancam, ngasih tahu. Pulang mau bareng-bareng ya. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, jadi kumpul di sini malam ini dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Makanya nggak sia-sia bikin rombe-rombe begini kok. Nggak sia-sia. Allah bangga. Alhamdulillah. 2 hari nggak apa-apa. Tahun depan 5 hari. Semua belum datang. Tahu ini ada yang bantuin apa kagak ini? Nggak ada, Masya Allah ya. Dan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, jadi kumpul kita di sini tidak melanggar syariat, tidak melanggar agama, justru perkumpulan yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, apa sih visi misinya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tujuan dilahirkan dan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ngapain? Kira-kira ngapain jawabannya? Apa kayak kita hidup di sini pelangak lomo? Kita tengok coba. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahasa Mandarinnya,
Mujos medis sedekap sinopo tunggal nutupi dalan ana sangandeng cukupi krana suwita madhep maring ngarsanipun muting dumadi tretek-tek bus. Ngerti gak? Saya lagi ngapalin Sundanya susah banget, kagak hafal-hafal. Dia bilang, saya lagi ngapalin, wah pokoknya ntar ada Jawa, ada Sunda. Wayang. Bahasa wayang kan susah ya. Saya lagi hafalin itu. Wah pokoknya luar biasa. Emang saya demen wayang. Hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat. Pertanyaannya, apa sih rahmat itu? Kira-kira jawabannya kalau orang sini tanya, "Ko Haji, rahmat apa Ko Haji?" Lakinya. Ya, kasih sayang. Ya, Innova lewat. Ya, secara bahasa, gua ngerti udah dengerin ini ya. Secara bahasa namanya rahmat itu ada 3. Pertama, riqatun wa atfun wa raqatun. Apa riqatun? Lemah lembut. Atfun kasih sayang. Raqatun murah hati. Makanya biasanya kalau yang namanya rahmat biasanya orang dikasih namanya rahmat, biasanya orang lemah lembut kok. Jalannya begini. Lemah lembut, kasih sayang, murah hati itu rahmat. Makanya beruntung punya suami namanya berarti lemah lembut, kasih sayang, murah hati itu rahmat. Tapi kalau misalnya namanya rahmat, taunya kasar, galak, koret lagi. Apa koret? Medit, apa medit? Pelit, apa pelit? Bakhil. Terus merki. Dia tuh merki tuh, bahasa kita, bahasa orang tua dulu. Merki pisan lu, begitu. Apa lagi tuh? Ya pokoknya pelit, bahil, medit, koret, merki itu. Ya, pantat kuning kan orang. Saya bilang kok pantat kuning apa sih, kok orang keren dijulukin pantat kuning, kalau pantatnya hijau gimana? Bang, mari bang, woi, jangan pulang lagi. Bang Godel, panggil lo, dan gue ada temen. Hadirin yang berbahagia, tuh rahmat namanya, lemah lembut, kasih sayang, murah hati, rahmat. Tapi secara umum rahmat, apa rahmat? Rahmat adalah segala karunia, segala kebaikan, segala kasih sayang yang Allah berikan kepada makhluknya, baik nikmat dunia melebih-lebih nikmat akhirat. Alhamdulillah. Masuk Bang Bedel, masuk. Pada lontong gitu. Tadi kira nunggu makan lontong dipanggil, gua keselak jadi ya. Ya. Nah, rahmat, segala karunia, segala kebaikan, segala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya. Baik itu bangsa manusia, bangsa jin, bangsa binatang, bangsa tumbuh-tumbuhan, dan bangsa-bangsa yang lainnya. Jadi termasuk kita ini manusia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Apa contoh-contoh rahmat Allah? Contohnya nikmat lahiriah. Contoh makan lontong tuh, nikmat lahiriah. Minum air bening tuh. Ini air bening apa air putih? Air bening, iya. Kalau air putih mah campur susu namanya. Kan doyan saya juga. Iya. Saya kemarin ya ceramah diserang. Aqua. Habis aqua di situ Sprite. Putih juga tuh. Habis di situ larutan. Gue bilang emang gue lagi panas dalam kasih larutan.
sampingnya lagi air, baru dah tuh air bening. Saya bilang ini nggak ada mereknya, jangan-jangan air sembur ini. Ya, saya bilang ceramah sampai 4 air begitu. Jam berapa kelarnya? Kata orang sono, jam 3 baru kelar. Saya bilang biasanya kalau di Depok jam 11 saja orang udah dengerin ceramah, udah pantat udah panasan. Udah kesonoan sampai jam 3 mau medik jamaahnya. Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh nikmat lahiriah. Makan lontong tuh, Bang. Minum air. Nih, abang di dalam habisin, Bang, makan ke kayak ibu-ibu tuh. Udah habis. Makanin, Bang Haji malu-malu. Makanin, Bang Haji. Ya kayak ibu tuh. Tuh tinggal nampannya tuh. Tuh, bener kagak bohong tuh. Tinggal nampannya. Ya, tapi emang beda kok. Ngaji orang ibu-ibu, om bapak-bapak beda. Beda banget. Kalau orang laki mah ngaji yang dibawa cuma 2. Korek sama gretan. Coba ibu-ibu bawa tas. Hati-hati. Tas itu multifungsi, Bang. Rawi masuk, Ratiwan masuk, Yasinan masuk, sambil sholawatan, sholatullah salamullah, pisang Ambon nganggur masuk, ala toha rasulillah, jeruk nganggur masuk, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, lontong masuk. Kreatif. Tanya sama temennya, Bu Haji, itu banyak amat, itu gembul amat tas itu. Ini di rumah buat laki, anak, cucu, mantu. Tuh, mantep ibu-ibu. Kenapa? Di pengajian inget laki, inget anak, inget cucu, inget mantu. Coba orang laki. Orang laki makan di restoran Jawa yang paling enak, namanya mereknya Warteg. Ya. Kira-kira inget istrinya nggak? Oh, ngomongnya ke sono. Inget istrinya nggak? Apalagi yang ngelayanin cantik, montok, denok, ayu, geboy. Pak Haji, mau makan Pak Haji? Iya, Neng. Banyak apa dikit? Munjung. Laper. Pasti makan. Pak Haji, minumnya kopi, apa teh, apa air putih, apa susu? Kata Pak Haji, ada nggak susu itu berapa macam? Ada 2, susu asli, susu murni, sama campuran. Kira-kira yang mana? Oh, kalau begitu susu murni aja, langsung dikeluarin. Oh. Ingat gak bininya? Oh, lihat tuh. Oh, ibu-ibu mah di pengajian aja inget laki ya. Alhamdulillah. Orang laki inget gak bininya? Oh, nengok sono. Ya. Alhamdulillah. Makanya luar biasa. Udah, gue buntel aja, buntel yang ada, buntel. Hadirin yang berbahagia, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat lahiriah, nikmat sehat. Datang ke kita kemari dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Nikmat lahiriah, apalagi nikmat kita sehat, nikmat rezeki, alhamdulillah. Tuh, rahmat Allah dalam bentuk nikmat lahiriah. Nikmat batiniah bagaimana? Nikmat batiniah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat ketenangan. Apalagi kita tadi baca Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul. Motor lewat. Alladzina amanu, orang-orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, hatinya tenang. Nih,
Yang sekarang yang susah kita cari ketenangan hati. Setiap hari kita gelisah, resah, khawatir, cemas. Itu kita rasakan setiap hari. Apalagi duit kagak ada, makin cemas. Ya. Udah gitu seragam ditagih lagi. Ya Allah, hati makin gak tenang. Tapi duduk di pengajian, baca yasinan, hati menjadi tenang. Alhamdulillah. Wa tatma'innu qulubukum. Tenang dengan apa? Bizikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Yasinan, kita ingat Allah, zikir. Tadi tahlilan, kita ingat Allah, zikir. Ya, rawian, kita zikir, berselawat kepada Rasulullah. Ciputat jeleduk, Ciputat jeleduk, Ciputat jeleduk, Depok. Ya, mantep. Hadroh di sini nggak ada yang di mana-mana, nggak kayak sini. Cuma di sini doang. Luar biasa. Mudah-mudahan masuk nanti Indosiar. Amin aja Pak. Ya. Pengen masuk TV? Saya mah enggak muat. Nah, hadirin yang berbahagia, ketenangan. Ya Allah, apalagi kita keadaan negara kita ini demo kemarin. Ya, kita lihat itu ya di TikTok, di medsos ya, demo ya. Ampo ikut demo kali? Enggak. Sayang. Demo pada berhasil. Habis menjarah rumah Eko, manggul kulkas, ya, kuya-kuya kucingnya, yang paling mantep Sahroni, jam tangan miliaran, gak kalah Napa Urba, dijarah rumahnya, orang laki di sosmed dapat apa bang? BH. Ya Allah. BH. Saya bilang waktu kemarin diserang ke ceramah. Ada yang dapat BH. Apa untung nggak BH? Ada yang nyerocos. Yang penting dalamnya, begitu katanya. Ya Allah. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita merasakan yang namanya ekonomi lagi anjlok. Betul apa tidak? Merasa yang namanya ekonomi lagi turun. Udahan sembako naik. Menteri kita enak ngomongnya. Lagi susah gini, coba rakyat produktif. Kalau cabai mahal, nanam cabai. Suruh nanam cabai kira. Padi susah, padi langka mahal, suruh tanam padi. Yang repot kalau telur mahal, apa ya suruh nelor? Pikirin coba. Ya, betul. Cabai naik, telur naik, minyak goreng naik, susu. Udah, rasain masing-masing. Ya, enak banget kayaknya. Makanya tuh, kalau rakyat udah marah, ya, rakyat udah marah. Sebab gini, kalau kita lihat, mohon maaf, bukan saya bukan nyalain pemerintah, bukan. Tapi coba kita lihat dengan akal sehat kita. Gubernur sama wakil gubernur tinggian mana? Gubernur, ya kan? Wali kota sama wakil wali kota tinggian mana? Wali kota. Camat sama wakil camat tinggian mana? Camat. Lurah sama wakil lurah tinggian mana? Rakyat sama wakil rakyat tinggian mana? Rakyat. Dia makan karyawan rakyat, betul atau tidak? Mestinya kerjanya untuk kesejahteraan mikirin
Tapi kenyataannya, ya Allah, rakyat ditindas. Betul apa tidak? Informasi BUMN merugi, tapi komisarisnya gajinya 40 miliar. 40 miliar gajinya, luar biasa. 40 miliar dibeliin kerupuk tenggelam suku tahu kok. Bayangin tuh, rugi terus. Akhirnya apa? Karena negara tidak ada pemasukan, tidak ada keuntungan. Supaya buat bayar utang, buat pembangunan, semuanya dipajakin. Betul atau tidak? Berasa nggak? Berasa. Laki gawe, gaji nih akhir bulan dapat gaji, dipotong gajinya. Alasannya pajak penghasilan. Betul? Ngumpulin duit buat beli rumah, kebeli rumah, ada pajak pembelian. Setiap tahun bayar PBB, bayar kagak? Naik apa turun sekarang? Bayangin. Mau jual rumah, kena pajak penjualan. Aduh, pusing punya rumah. Beli mobil, duitnya beli mobil kok. Beli mobil, kena pajak pembelian. Saban tahun, bayar gak tuh pajak? Bayar kita ke Samsat ya. Saban tahun itu. Terus, jual mobil, kena pajak penjualan. Aduh, mobil udah ganti motor, duitnya beli motor, kena pajak pembelian. Setiap tahun bayar pajak. Kalau nggak dibayar, kena tilang. Ya, saya lihat itu di medsos itu. Yang kena tilang emak-emak. Tapi galakan emak-emak polisi mah. Kalah polisi. Luar biasa emak-emak ini. Makhluk paling kuat di dunia, emak-emak. Nah, akhirnya jual motor, kena pajak penjualan. Uyang, duitnya dah buat makan aja dah. Masuk ke Indomaret, apa yang gak dipajakin? Beli telur di Indomaret, kena pajak PPN. Beli susu, kena pajak PPN. Beli minuman, kena pajak PPN. Makan penuh, minum, mules perut. Ke toilet umum, kena pajak gak? Kencing berapa kencing? 2.000. Berak? Berak 5.000. Saya waktu ziarah berak 3.000. Ya. Bahasa halusnya selain berak apa? BAB. Wajib mau kemana? BAB. Halus sedikit, panjangan buang air besar. Lebih halus lagi, mau kemana Pak Haji? Empuk. Halus sedikit. Cuma orang Sunda ngomong, mau kemana cek? Modal. Iya. Ada sono modal, beol, itu berak sama aja berak. Iya. Boleh tunggu kok. Akhirnya buang air besar, bayar 3.000. Ditolak. Enak aja Pak Haji, 3.000. Emang kalau orang berak kagak kencing? Goceng. Kasih 10.000, kagak ada kembalian. Pak Haji, udah berak lagi aja. Alhamdulillah. Apa banda kita yang tidak kena pajak? Apa? Apaan? Kentut. Kena pajak nggak? Cuma ntar kalau kentut di depan umum terkena pasal. Iya. Kentut kan macem-macem kok. Ya ada kentut yang ekstrim, suaranya gede, brot. Itu nggak terlalu bau. Ada lagi yang sedang tut, iya. Antara suara sama bau itu saingan. Ada lagi yang silent tapi baunya naudzubillah. Itu kentut menimbulkan fitnah. Suaranya kagak ada, baunya kemana-mana, main saling tengok.
lu nengok gua? Fitnah. Betul apa tidak? Iya. Yang paling bau keluar suaranya brot, ikut kuning juga. Nama bahasa Mandarinnya cepirit. Mandarin. Hadirin yang berbahagia, sekarang kita perlu ketenangan. Di mana ketenangan kita cari? Ketenangan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat batinnya. Nih, nikmat batinnya. Dan merupakan rahmat. Rahmat Allah lagi apa? Dalam bentuk petunjuk Al-Qur'anul. Kita alhamdulillah nih, kita bikin satu tradisi kebiasaan di kampung kita, kebiasaan yang baik apa? Menghatamkan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Ini jangan sembarangan ini. Saya kasih tahu, mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu banget apa tahu aja? Kepo berarti. Nah. Quran bukan timbang bacaan, bukan. Tapi Quran adalah mukjizat. Kalau kita maulid ini mengharapkan syafaat Rasulullah, kalau kita membaca Quran, menghatamkan Quran, mengharapkan syafaat Al-Quran. Alhamdulillah. Kemarin ada yang ngabarin ke saya, mohon maaf, dari grup PT Abuya. PT Abuya Grup, mohon maaf, kenapa? Kembuli dipending dulu, begitu katanya. Saya mikir, ya Allah, ibu-ibu stop apa lanjut ini hataman Quran? Rupanya tanpa kembuli ibu-ibu tetap lanjut. Alhamdulillah. Kenapa? Mengharapkan syafaat dari Al-Quran. Alhamdulillah. Kata beliau Rasul, ditanya, ya Rasul, emang Allah punya keluarga? Punya. Siapa keluarga Allah? Keluarga Allah alladzi yaqra'ul Quran, orang yang baca Quran. Siapa yang memuliakan mereka, Allah akan muliakan. Siapa yang menghinakan mereka, Allah akan hinakan hidupnya. Na'udzu. Makanya kalau Quran kita mulazimin, kita terus menerusin, itu di antara ciri-ciri orang yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Alhamdulillah. Makanya jangan ditinggalin. Makanan pesona semua ya. Sini kaget. Susah naruhnya. Ya. Bangku kok gak ada. Air di bawah. Bener-bener ini. Tentang ceramah di tempat dewek. Sampai jam berapa ini? Udah ya? Pulang ya? Ya, lanjut dulu ya. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hatam Quran, kenapa sih? Kan kita juga hatam Quran di rumah aja masing-masing. Di rumah juga ada keutamaan, tapi lebih utama di satu majlis duduk bersama. Kenapa? La yastami'u qaumun, tidaklah kumpul satu kaum di satu tempat daripada masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka membaca Quran dan mentadarusnya, melainkan Allah turunkan ketenangan, Allah turunkan rahmat, juga dikelilingi para malaikat dan namanya disebut-sebut oleh Allah termasuk ke dalam kelompok hamba-hamba yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Itu utamanya. Lagi kita baca Quran sama baca rawi beda. Beda apa sama? Beda. Kalau Quran pahalanya per huruf. Baca rawi dari awal sampai akhir kita kubet. Per huruf tidak dapat pahala kita. Tapi kita bersalawat kepada Rasulullah baru dapat pahala. Alhamdulillah. Ya, salawat dulu ya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun
الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب Kita baca hadis per huruf nggak dapat pahala, tapi mempelajari dan mengamalkannya baru dapat pahala. Tapi Quran, kita baca Quran, kata beliau Rasul, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, falaku bihi hasanah, maka dicatat bagi dia orang tersebut satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini per huruf nih. Ya. Maka saat itu la aqulu alif lam mim, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf kata beliau Rasul, walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Berarti ada alif lam mim tiga huruf. Nih. Bagaimana kondisinya? Kondisi orang yang mendapatkan 10 kebaikan ini, bagi orang yang tidak punya wudhu, tidak menyentuh Quran, tidak dalam sholat. Ya gimana mau sholat orang wudhu kagak? Dia baca, ya kayak tahlilan kita ini. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Satu huruf 10 kebaikan. Enggak punya wudhu. Kalau punya wudhu di luar sholat, satu huruf 25 kebaikan. Alhamdulillah. Punya wudhu di dalam sholat nggak sanggup berdiri, duduk. Kenapa? Rematik kambuh. Ya, rematik. Ya, kadang-kadang namanya pengajian ini ceramah kelamaan, udah mulai kaki mulai diurutin. Wajib apa? Rematik kambuh. Kenapa? Asam urat. Bayangin, mau nggak sembuh asam urat? Mau nggak? Ini saya kasih tahu obatnya nih, asam urat. Ya, jangan bilang-bilang sama Majlis Salim lain ya. Sini aja ya. Janji nih ya, tidak ada dusta di antara kita ya. Tahu Rexona? Rexona, jangankan asam urat, asam ketek hilang. Benar-benar. Nah, jadi kalau kita lihat dihatamkan Quran, berapa huruf kita baca dan nilainya per huruf, dan Quran akan memberikan syafaat nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Rugi kalau kita tidak ikut hataman Quran. Betul apa tidak? Iya. Sebab apa? Di dalam Quran ada yang namanya suratul ghina, surah kekayaan. Nggak punya duit, baca surah itu. Namanya Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq khafidatun idza rujjatil. Terusin. Terus. Makanin, malu makanin. Ya, surah kekayaan, gak punya duit, baca waqiah. Lebih mustajab lagi, baca waqiah depan laki. Idza waqa'atil waqiah, mustajab. Kata laki, apa bini gua pulang haji, sambet setan ini. Ya, hadirin yang berbahagia, Quran ini luar biasa. Pokoknya nggak ada tandingannya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Quran. Alhamdulillah, kita bersalawat melaksanakan perintah Allah dalam satu ayat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Makanya giroh semangat kita belajar Quran
hataman Quran harus lebih tinggi daripada kita rawian. Betul apa tidak? Iya, pasti. Udah mulai suara plastik. Ya nggak apa-apa, lanjut. Namanya inget laki. Ya, udah nggak apa-apa. Udah buntel aja, buntel. Hadirin yang berbahagia, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi dah. Lalu rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ini ayat rahmatan. Keresek. Rahmatan. Keresek. Ini kan tanwin. Apa makna tanwin? Tanwin ini menunjukkan luas, besar. Ya, luas dan berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat lemah lembut yang luas dan besar. Kasih sayang yang luas dan besar. Murah hati yang luas dan besar. Inilah basyarun lakal basyar. Manusia, tapi bukan sembarang manusia. Rasulullah. Kita juga punya rasa lemah lembut, punya nggak? Punya nggak? Punya. Kasih sayang punya nggak? Punya. Murah hati punya nggak? Tapi kita terbatas. Rasulullah luas dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Habis makanan dia. Nah, terusin, lanjut ya. Dikit lagi. Ya. Hadirin yang berbahagia, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, kita juga punya sifat lemah lembut. Saya punya teman, suaranya lembut bisa. Mbak mau mana mbak? Mbak namanya siapa? Nama saya Nopianti. Itu kalau malam, kalau siang Nopianto. Suaranya lembut. Kasih sayang. Ada saya tanya tuh teman saya, Bang, kerja gajinya berapa? 30 juta. Kerja apa Bang? Bersihin ujung Monas. Pesan 30 juta ujung Monas. Kalau awal bulan baik banget bininya. Pas gajian, abang mau minum apa? Mau bikin kopi apa teh? Kopi, dibikin kopi. Saking istimewanya ngaduknya, itu bukan sendok tapi gelasan gini. Saking istimewanya buat aku. Baik banget. Awal bulan minta apa aja dilayani. Akhir bulan belum gajian, laki minta kopi. Neng, kopi neng. Ngopi. Uang belanja aja kagak dikasih, minta kopi mulu. Dasar laki PA. Akhir bulan, kalau kita kasih sayang terbatas, Rasulullah tidak terbatas, luas dan besar. Alhamdulillah. Rasulullah murah hati, luas dan besar. Kita tergantung. Kalau teman baik kita, teman pelit kita, najis gue bagi lu. Ya tergantung. Kita lihat nih, yang namanya makna rahmatan lil alamin, yang menjadi contoh bagi kita. Beliau Rasul kasih sayangnya bukan hanya kepada sesama muslim, bukan hanya kepada sesama manusia. Contoh dah, kepada lain agama, Yahudi. Ya, itu pada waktu itu umat Islam hidup berdampingan. Ada Yahudi, ada umat Islam, ada suku-suku lainnya. Nih. Itu selalu ribut. Akhirnya turun perintah Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk memberikan amanah kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas, apabila kalian menghakimi manusia, antahkumu bil adli, maka hakimilah mereka dengan cara yang adil. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Motor lewat.
Untuk menciptakan satu keadilan, dibikin yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah. Di situ orang Islam kudu dihormati, orang Yahudi kudu dihormati, orang Nasrani kudu dihormati. Akhirnya hidup berdampingan dengan damai rukun, sampai kata beliau Rasul, ala man zalama mu'ahadan. Barang siapa yang menzolimi orang Yahudi yang punya ikatan perjanjian dengan orang Islam, awin takosau, atau mengurangi hak-haknya, au kalaba fauqa tokoti, atau membebani yang di luar kesanggupannya, atau mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka ana hazijuku yaumal qiyamah, saya Rasulullah akan membela Yahudi dan saya akan menjadi musuh kalian di akhirat. Nauzu. Kalau kita kan di akhirat pengen Rasul jadi pemberi syafaat, betul atau tidak? Wah, ini gara-gara kita musuhin Yahudi, Rasul akan membela Yahudi dan akan memusuhi kita. Nauzu. Itulah rasa rahmatan lil, sampai kepada binatang kok. Dikatakan ada seorang wanita masuk neraka gara-gara menganiaya kucing. Nih, ingat yang punya kucing nih, saya kasih tahu. Ya, masuk neraka gara-gara menganiaya kucing. Kenapa? Dikurung, kagak dikasih makan, juga kagak dilepas. Makanya saya kasih tahu nih, mbok yang punya kucing Albora yang 10 juta nggak dikasih makan, lepas. Setuju apa kagak? Belum dilepas udah hilang. Ya. Nih bapaknya, Bo. Nih suami kalau punya burung kagak dikasih makan, burungnya selalu lepasin. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Burungnya laki lepasin, setuju apa kagak? Setuju apa tidak? Susah Pak Ustadz, melepasnya cuma malam Jumat doang, keluyuran. Itu kepada binatang beliau Rasul sayang. Inilah rahmatan lil, apalagi nanti kepada kita akan memberikan syafaat kepada kita sekalian. Alhamdulillah. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Nanti akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Syafaat ada 3. Pertama dalam bentuk istighfar, astagfirullah. Nanti Rasul akan mohon ampun kepada Allah, ampunannya untuk umatnya. Cuman ini umatnya yang ahli maksiat, romanya kayak kita ya, betul atau tidak? Ya, makanya kita mudah-mudahan diberikan syafaat, amin ya robbal. Istighfar yang banyak ya, alhamdulillah. Pokoknya kemana aja istighfar ya. Ya istighfar bahkan boleh, betul atau tidak? Lagi gendong bocah istighfar boleh gak? Astagfirullah Rabbal baraya, boleh? Boleh. Lagi nguluk sambal, Astagfirullah Rabbal, boleh gak? Malam Jumat sama lagi Astagfirullah, boleh gak? Iya malam Jumat ya, bawa 10:30 ya, mau istighfar ya, astagfirullah. Jangan kayak teman saya suruh istighfar kok, banyak-banyakin istighfar ya. Iya bener-bener istighfar, pergi jalan istighfar bener ya. Nah istighfar. Yang kedua dalam bentuk rahmat, kasih sayang, supaya diberikan ampunan dari dosa dan diselamatkan dari api neraka. Alhamdulillah. Yang ketiga apa? Dalam bentuk doa. Likulli nabi da'watun mustajabah. Setiap nabi ada yang lewat. Setiap nabi punya doa yang mustajabah, doa yang langsung didengar Allah. Mau kemana? Oi, bareng lah. Oi, udah lakinya kawin lagi. Ya kan udah ngomong dari awal. Ya, 5 menit lagi. Ya, alhamdulillah baik lagi berarti ya. Berarti saya tarik doanya. Canda. Hadirin yang berbahagia, ya. Setiap nabi punya doa yang mustajabah. Nabi Nuh punya doa. Sayang doanya untuk mendoakan umatnya, akhir turun azab, tenggelam umatnya. Tahu ceritanya? Tuh, tenggelam. Nabi Musa
doa mustajab dipakai untuk menenggelamkan Fir'aun di dalam lautan. Tahu ceritanya? Pernah nggak dengar cerita Nabi Muhammad berdoa untuk supaya turun azab buat umatnya? Ada pernah dengar apa kagak? Nggak pernah. Apa kata beliau Rasul? Wa uridu an ahtabi'a da'wati syafa'atan li ummati. Saya tunda doa saya. Saya tidak pakai di dunia ini. Saya pakai nanti di akhirat. Untuk apa? Sebagai syafaat bagi umat saya. Alhamdulillah. Ntar di akhirat kita semua dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Bahkan kalau kita makan sama guru udah dikasih kunci surga ya. Apa kunci surga? Miftahul jannah la ilaha la ilaha Muhammadur. Pernah nggak guru ngasih kunci neraka? Nggak pernah ya? Kenapa nggak pernah? Orang gak ada pintunya neraka. Nggak ya, kita mudah ahli surga ya, amin. Dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Bahkan sampai ahlul kabair, pelaku dosa besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah, ya Allah, keluarkan dari neraka umatku ya Allah. Apa kata Allah? Wa izzati wa jalali la ukhrijanna minan nari man qala la ilaha illallah. Sungguh pasti aku keluarkan dari umatmu dari api neraka, yang penting dia mengucapkan la ilaha illallah. Berarti kesimpulannya, walaupun bajingan mati masuk neraka, dalam hatinya ada la ilaha illallah, dia akan dikeluarkan dari surga dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Apalagi ibu-ibu ahli ibadah pasti masuk surga duluan. Ya, amin ya rabbal. Pengen masuk surga? Pengennya dimasukin apa masuk sendiri? Biasanya dimasukin apa masuk sendiri? Bisa masuk sendiri? Kalau saya mah pengennya dimasukin. Kenapa? Kalau masuk sendiri, saya tahu sholat saya, puasa saya, sedekah saya miris. Saya mengharapkan saya bisa masuk sendiri surga. Tapi kalau dimasukin dengan syafaat Rasulullah, inilah harapan kita bersama. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Kata pepatah mengatakan begini, ikan sepat, ikan gabus, sama-sama ikan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.